Aku mau bacain kalian kisah horor tahun 2005. Edit mau ikut ayah. Pak Mulyana bertanya pada anaknya yang baru saja berumur 8 tahun. Mau, tapi beliin ciki ya ayah. Aditya suka sekali ikut ayahnya narik angkot. Sebenarnya Pak Mulyana enggan mengajak Adit karena dia pasti akan pulang dini hari. Tapi mimpi itu jelas, sebuah wasiat yang tidak bisa dia abaikan ataupun ditolak. Seperti dulu ayahnya Pak Mulyana atau kakeknya Aditya mewariskan pada dirinya pembukaan mata batin. Ayah, dia minta naik. Adit menunjuk keluar angkot yang melewati pinggiran hutan, tempat di mana mimpi terlebih dulu membawa Pak Mulyana ke dalam hutan itu. Pak Mulyana memberhentikan laju kendaraan dan membiarkan makhluk itu masuk. Mau kemana, Nek? Pak Mulyana bertanya. Bau melati semerbak di angkotnya. Nenek dengan kebaya dan kain jarik yang dililit dengan roknya terkekeh. Udara di sekitar menjadi lebih dingin. Selain karena nenek itu, mungkin karena sudah jam 1 malam juga. Itu ada lagi ya, Adit menunjuk keluar. Kali ini anak kecil berdiri di pinggir sawah. Setelah hutan ada persawahan membentang. Sebenarnya ini bukan trayek angkotnya Pak Mulyana, tapi dia harus kesini karena tugas. Pak Mulyana tidak memperhatikan angkotnya. Kenapa nggak berhenti ya? Aditya bertanya. Dia jin yang menyamar, nak. Jangan dihiraukan. Dia melihatmu, makanya dia keluar. Itu kata Pak Mulyana. Nenek ini juga jin, Aditya berkata. Dia jiwa yang tersesat. Mari kita bantu dia pulang, nak. Pak Mulyana mengajak Aditya untuk kesekian kalinya mengantar pulang jiwa yang tersesat. Nenek pulangnya kemana? Nenek yang duduk di bangku paling belakang angkotnya Pak Mulyana menengok. Kepalanya berputar, sedang badannya masih di tempat yang sama. Bibirnya tersenyum lebar, melewati batas garis yang seharusnya. Dia gak akan takut, dia udah biasa lihat hal seperti yang kamu tunjukkan. Pak Mulyana menegur nenek yang mencoba menakuti Adit. Pulang nih, anak cucumu menunggu, kasihan mereka. Sekali lagi Pak Mulyana membujuk. Maksudnya, dia menggunakan bahasa Sunda. Tidak mau pulang katanya. Nenek itu menjawab, kepalanya masih saja menatap Aditya. Kunaon? Pak Mulyana bertanya. Lalu tiba-tiba nenek itu bernyanyi. Cincang kering manuk cingkleng cingdeken los kakolong bapak satar puleneng. Nenek itu terus saja menyanyi lagu khas Sunda dengan nada yang begitu menyayat hati. Biasanya lagu ini dinyanyikan dengan nada yang riang oleh anak-anak. Upami teu hoyong uwih, teras bade ka mana? Pak Mulyana bertanya. Dalam bahasa Indonesia artinya, kalau nggak mau pulang, lalu maunya kemana? Nuturkan anjing weh, nuturkan kasep. Dalam bahasa Indonesianya, ikut kamu aja, ikut anak kamu yang tampan itu. Pak Mulyana memberhentikan laju kendaraannya dan berbicara. Abdi teu bisa ngajak anjen, incu ngantosan di bumi. Hayu uwih. Saya nggak bisa ajak kamu, anak cucu kamu tuh menunggu di rumah. Pak Mulyana dan nenek itu memang berbicara dalam bahasa Sunda. Mana tanya hosaing? Nenek itu berubah menjadi kasar. Adit, jangan lihat ke belakangnya. Ayah mau ngomong dulu sama Nini. Pak Mulyana ke bagian belakang mobil.
tempat di mana biasanya penumpang duduk dengan formasi 4 dan 6. Mulyana menutup sekat yang memang dia pasang antara supir dan penumpang, sehingga Aditya yang duduk di samping kemudi tidak bisa melihat apa yang terjadi di belakang karena ada hal yang harus Mulyana lakukan dengan ini itu. Sementara Pak Mulyana sudah masuk ke bagian belakang mobil, dia duduk bersila. Uwih sareng abdi, upami teu hoyong uwih hayang jadi setan anu henteu ditarima bumi. Pak Mulyana berkata dengan kasar, artinya, pulang bareng saya sekarang, kalau nggak mau, apa mau jadi setan yang nggak diterima sama bumi? Untuk berjaga-jaga, Pak Mulyana mengeluarkan keris mininya dan ditaruh di telapak tangan. Keris itu menempel sempurna, walau tak digenggam. Nenek itu mendekatkan wajahnya yang berukuran 3 kali lipat kepala orang dewasa. Bau melati berganti menjadi bau busuk, darah menetes di lantai angkot. Bejakan kain cu aing, hayang aranjen paeh. Bilangin ke anak cucuku, aku ingin mereka semua mati. Itu yang nenek itu katakan. Pak Mulyana masih berusaha tenang, walau saat ini nenek itu berusaha meraih lehernya dan mencekik dengan kencang. Pak Mulyana menempelkan keris pada kening nenek itu. Seketika nenek itu kepanasan dan berlari ke ujung angkot. Tubuhnya berangsur kembali seperti semula. Hampura, Pak Mulyana meminta maaf dan mendekati nenek yang sudah duduk di pojok ketakutan. Wih nih, inco parantos ngalaman. Pulang nek, anak cucu sudah menderita. Pak Mulyana mengelus kepala jiwa nenek yang terluka karena sakit hati kepada anak cucunya. Antarkan abdi bade uwi saring anjen jeung kasep. Maksudnya, antarkan saya pulang. Saya mau pulang dengan kamu dan anakmu. Nini Karti memiliki 2 orang putra yang sangat sukses. Dari 2 putra itu, dia memiliki 7 orang cucu. Nini Karti tinggal di pedalaman Bandung, sementara anak cucunya tinggal di kota besar, meninggalkan Nini Karti sendirian setelah sukses. Nini Karti kecewa karena untuk menjadikan anak-anaknya sukses, dia terpaksa melakukan pesugihan dengan tumbal suaminya sendiri. Tapi setelah sukses, kedua putranya meninggalkan dia sendirian. Karena marah dan sudah rentah atas pengabaian anaknya, dia bersumpah akan membuat anak cucunya mati perlahan. Begitulah jiwa yang sudah tergadai pada iblis. Maka tidak ada belas kasih sebagai seorang ibu di hatinya. Kemarahan membuat Nini Karti lupa bahwa bayi yang dulu dia lahirkan bisa saja sedang hilaf, dan lupa ibunya tidak seharusnya Nini Karti mengucapkan sumpah bala. Sementara anak cucunya menderita dan kembali pulang menemui dirinya, Nini Karti bahkan tidak bisa lagi melihat mereka dengan raganya. Karena sumpah yang dia ucapkan adalah sumpah bala yang mengorbankan si pemberi bala, yaitu dirinya sendiri. Dia tidak mati ataupun hidup. Dunia medis menyebutnya koma. Setelah jiwa Nini Karti pulang dan masuk ke tubuhnya, maka sakaratul maut menyambut diiringi pelepasan semua pegangan yang dia miliki. Lalu kembalilah jiwa dan raganya kepada Tuhan. Follow dulu sebelum lanjut.